Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa berusaha memegang teguh tentang sunnah, ya, karena sungguh nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita orang mukmin ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW untuk membersihkan, mensucikan kita dari kesyirikan, dari tauhid yang masih kotor, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, kemudian menjelaskan seluruhnya. Baiklah, ya. Kita masuk kepada zikir pagi dan zikir petang, ya. Hari ini sampai saya tanya ini Pak Tomo atau Pak Estikom ini yang sudah sampai kemarin terakhir halaman berapa? Kalau sebelumnya ancaman bagi orang yang menghadiri suatu majelis, Ustaz. Masih zikir. Kalau zikir pagi dan petangnya di saya halaman 254. Ya, Pak Tomo, halaman berapa Pak Tomo? Beberapa ucapan ya yang diterima sebagai pembuka doa itu, gitu Pak. Ancaman bagi orang yang menghadiri suatu majelis yang tidak disebut nama Allah dan bersalawat pada Rasul. Halaman 233, buku yang lama, Ustaz. Oh, sebentar. Buku yang lama. Pasti kok buku yang baru halaman berapa? Kalau untuk yang terakhir itu, Ustaz, pada waktu tentang beberapa ucapan pembuka doa agar doa itu makbul, itu udah selesai, Ustaz. Jadi kalau misalkan itu lanjutannya adalah halaman 288 tentang zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, oh iya. Ya, leres. Betul Pak Iskom. Ya, mungkin Pak Tomo pada saat itu ya pas hadir ya. Ya. Kalau di saya halaman 254 zikir pagi dan petang. Ya. Baiklah ya. Ini sebelum kita masuk pada ini zikir, ada satu zikir yang saya baca di buku. Enggak baca Al-Qur'an dulu, Ustaz. Oh, sebentar ya. Ini pesanan satu zikir saja. Di zikir dan doa ini zikirnya orang yang orang sakit sebentar ya, nanti akan saya sampaikan dulu sebelum kita membahas kepada zikir yang lain. Baiklah ya, kita baca dulu, baca Al-Quran. Yang membaca siapa sekarang? Bu Nunung Hidayati, Ustaz. Sudah siap. Bu Nunung Hidayati dibaca di surat Al-Fat, surat nomor 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Terjemahan surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 5. Aku berlindung kepada Allah dari semua godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau yang banyak. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, Agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan terima kasih bacaannya benar. Ya, hanya suaranya kok rada abot gitu loh. Suaranya agak berat. Ya, mungkin rada pilek. Iya Bu. Puasa terus nggak bisa minum. Iya, waduh, iya, ya, rada abot suaranya, tapi bagus, ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau sudah nggak ada masalah, memang kurang suara itu mempengaruhi suaranya ini, suara yang ada sakit atau mungkin apa yang mempengaruhi. Tapi nggak apa-apa, bagus satu bacaannya udah bagus. Baiklah, ya, ayat-ayat ini surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat ini, ya. Kalau Pak Tomo tolong dibacakan mukodimahnya surat Al-Fat ini Pak Tomo. Ya Ustaz, bismillah. Mukodimah surat Al-Fat atau surat kemenangan. Surat Al-Fat terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah
diturunkan sesudah surat Al-Jum'ah. Dinamai Al-Fat, kemenangan, diambil dari perkataan fatahan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Gembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Gembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Iya, terus Pak. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi. Janji Allah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Agama Islam akan mengalahkan agama-agama lain. Hukum-hukum. Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari kewajiban perang. Kisah-kisah, kejadian-kejadian sekitar Baitul Ridwan dan perdamaian Hudaybiyah. Yang keempat, dan yang lain-lain. Berita gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bersama-sama orang mukmin akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang mukmin terhadap sesama mukmin dan sikap mereka terhadap orang-orang kafir, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah-daerah yang sewaktu Nabi Muhammad SAW belum dikuasai. Ya, inilah ya, oleh karena itulah surat ini tatkala perjanjian Hudaybiyah yang betul-betul isinya ini ya, satu melarang Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukan umroh di tahun itu ya, karena tahun-tahun itu tahun Dzulhijjah ya, yang akhir tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah sudah bersama dengan 1.400 para sahabat yang mau mengikuti umroh bersama dengan Nabi ya. Kemudian mereka itu tiba-tiba ya, di Hudaybiyah itu dihentikan dulu karena Rasulullah menginginkan masuk ke kota Mekah itu dengan aman. Namun orang-orang Mekah sudah mempersiapkan tentaranya untuk menyerang Nabi ya. Kemudian setelah itu diterangkan bahwa Nabi utusan datang tidak untuk berperang, tapi untuk berkunjung di negeri Mekah. Oleh karena supaya orang musyrik itu tidak merasa direndahkan, maka ada utusan, salah satu utusannya memerintahkan supaya Nabi mengurungkan umroh untuk tahun ini, tidak boleh. Dan boleh umroh tahun depan. Dan diadakan perjanjian Hudaybiyah ini yang dulu tidak pernah. Sehingga orang-orang kafir itu bebas menyakiti, bebas melarang orang-orang mukmin. Namun setelah perjanjian Hudaybiyah ini, di antara poinnya yang menguntungkan adalah orang mukmin, sahabat Nabi dan para sahabat bebas menyampaikan agama kepada siapapun. Kalau mau beriman ya tidak dilarang, mau tetap kafir juga bebas. Jadi dibebaskan seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, umat Islam sudah berdakwahnya menjadi lebih luas. Yang merugikan adalah menurut secara dohir itu, kalau nanti setelah perjanjian Hudaybiyah itu ada ya orang-orang musyrik ya, yang dari Mekah itu lari ke Madinah, lari bergabung dengan Nabi, ya kalau dia bergabungnya itu tanpa izin walinya maka harus dikembalikan kepada orang-orang musyrik.
Tapi sebaliknya kalau ada orang-orang mukmin yang lari ke Mekah menjadi orang musyrik, orang-orang Mekah ya tidak wajib mengembalikannya. Maka hal yang seperti itu nampaknya menyakitkan salah satu sahabat namanya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab betul-betul gak suka dengan sikap orang-orang kafir yang seenaknya sendiri, seakan-akan meremehkan orang mukmin. Akhirnya ya, tetapi Nabi menerima. Seluruh menerima. Kenapa? Karena pada saat itu untanya Quswa itu tidak mau berjalan terus, dihentikan oleh Allah Ta'ala di Hudaybiyah itu tidak mau berjalan. Oleh karena di sana itu Rasulullah sudah bilang kepada sahabat, nanti apapun persyaratan yang diminta oleh orang-orang musyrik akan disetujui. Dan permintaannya itu merugikan betul. Maka akhirnya sampai ditanya sama Umar bin Khattab karena tidak puas dengan isi perjanjian Hudaybiyah ini, merugikan, sampai tanya, wahai Rasul Muhammad, bukankah engkau Nabi dan utusan Allah? Ya benar, Nabi. Ya, bukan janji Allah akan memberi kemenangan nanti kepada umat? Ya, ya. Tapi bukankah saya tidak mengatakan sekarang? Ya, ya benar, memang tidak sekarang. Ya. Kemudian kalau seandainya mereka melarang, kemudian kami perang kepada mereka, kalau kami mati, bukankah kami nanti dijamin surga kalau mati saja? Iya. Kalau mereka kan masuk neraka, ya kenapa kita tidak parangi aja mereka hari ini? Ya, kita semua siap untuk sampai orang terakhir ya, yang akan memerangi orang-orang musyrik Mekah ini. Kata Nabi jawabnya, Umar, aku itu utusan Allah, tentunya harus taat kepada Allah. Dan Allah pasti akan menolong aku. Begitu diterima mereka, kemudian para utusan kembali, turunlah surat Al-Fat ini. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan kemenangan kepada engkau Muhammad, kemenangan yang bilang gemilang. Ya. Kemenangan yang sudah nyata nanti. Ya. Jadi setelah turun ayat ini, banyak negeri yang ditundukkan oleh umat Islam sehingga ghanimah banyak sekali diperoleh. Di samping itu, tatkala nanti setahun kemudian masuk, ya, tahun 8 Hijriah, masuk di negeri Mekah, itu tanpa perlawanan yang berarti, ya, jadi tidak meneteskan darah, tidak ada yang terbunuh satupun. Biasanya kalau menundukkan suatu negeri, itu selalu diawali dari peperangan. Setelah korban sekian banyak, baru bisa menguasai. Tapi ini Fathul Mekah, padahal orang-orang musyrik Mekah itu sudah siap segala macam peperangan persenjataannya. Orang-orang yang mau jadi pahlawan sudah siap. Ya, Abu Sufyan dan teman-teman yang lain sudah siap. Tapi ternyata mereka itu tatkala Rasulullah datang itu, ya, mereka menyerah tanpa syarat dan tidak terjadi peperangan apapun. Maka itulah yang disebut Inna fatahna alaika fatkan mubina, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu dengan kemenangan yang gilang-gemilang. Kemenangannya ya. Liya wiralakallahu mata qadama min dzambika wa man ta'akhkhara. Untuk Allah nanti akan mengampuni dosamu, ya, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, ya. Wa yutimma nikmatahu alaika, dan untuk menyempurkan nikmatnya dengan diberikan kemenangan-kemenangan itu, wa yahdiyaka ila sirat wahdiyaka, dan akan memberi petunjuk kepadamu sirata mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Artinya yang ditempuh Nabi adalah suatu keputusan yang benar, ya. Wayang surah kalau nasran aziza, dan akan memberikan pertolongan yang sangat kokoh, yang kuat, yang banyak di dalam banyak peperangan. Maka tidak ada yang kalah satupun. Ya, setelah turun surat Al-Fat ini, Rasulullah memerangi seluruh negeri Romawi sudah ditundukkan, dan yang lain akan ditundukkan oleh umat Islam. Inilah, ya, turunnya. Maka dari itu surat Fat itu surat yang sangat dicintai oleh Nabi. Dan di samping itu, untuk Allah Ta'ala kan waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menjadikan hatinya orang-orang menjadi tenang, seperti Umar bin Khattab tatkala tadi sudah membara, ya, merasa tidak puas dengan penjelasan Nabi, akhirnya dijelaskan bahwa inilah nanti akan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Turun surat Al-Fat itu baru dia menyadari kesalahannya, ya. Dia hanya berpikir secara akal, tapi Nabi berpikir secara wahyu, percaya dengan hal yang gaib yang dijanjikan oleh Allah yang mereka semua tidak tahu.
Hanya Abu Bakar tatkala diminta pertimbangannya dengan Umar bin Khattab, dia mengatakan, sudahlah Umar, dia itu utusan Allah dan pasti Tuhannya itu akan menolong dia. Ya. Akhirnya dia pun juga menyerah, ya, menyerahkan apa yang akan terjadi, turunlah surat Al-Fat ini. Ya, ternyata itu yang sangat menyenangkan. Baiklah, masih ada beberapa waktu sedikit. Ya, saya akan sampaikan dengan zikir dulu ya, sebelum kita baca zikir ini. Ada satu zikir. Ya, yang saya baca itu di bukunya adalah ensiklopedia, zikir pedoman zikir dan doa, pedoman zikir dan doa, ensiklopedia, pedoman zikir dan doa yang ditulis Imam Nawawi. Ya, dia memberikan satu zikir yang kalau zikir itu kata Nabi kita, hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kalau orang sakit kemudian mau meninggal dunia, kemudian mau membaca zikir ini, kemudian ditakdirkan dia mati di hari itu, atau di tahun itu, atau di saat peristiwa itu, maka kalau dia tetap baca-baca zikir itu, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ya, jadi zikir itu, ya, katakanlah ucapkanlah, ya, dikala sakit. Maka siapa yang mengucapkan dikala sakit kemudian ia mati, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Zikirnya ada 4 jenis. Zikir. Yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Dulu sudah saya berikan, mungkin Bu Dwi masih ingat catatannya ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Satu. Yang kedua, ya terus dibaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala lahul mulku wal hamdu. Ya, itu saja. Enggak ditambahin terus. Yang keempat, wala haula wala quwata illa billah. Jadi siapa yang membaca zikir ini dikala sakit, disakit apakah parah atau tidak parah sakitnya, kemudian yang akan membawa pada kematian, maka mereka tidak akan disentuh api neraka, ya tentunya tidak akan tersentuh dengan siksa kubur. Maka silakan monggo dibaca, karena hadisnya sah, ya. Jadi bukunya adalah pedoman zikir dan doa yang tebal itu, ya, besar itu, ya. Saya diberi oleh seorang teman saya dulu, almarhum Bu Imam, ya, itu dulu itu. Ini saya lihat ada satu, ini saya tulis sendiri. Ini barangkali untuk bisa dijadikan pedoman. Baiklah, kita langsung masuk kepada zikir waktu pagi dan zikir waktu petang. Monggo, Pak. Pak. Zikir di waktu pagi dan di waktu sore atau petang. Berzikir di waktu pagi, waktunya bermula dari terbitnya fajar dan berakhir waktu terbitnya matahari. Sedangkan zikir sore, waktunya ialah antara sholat asar dan maghrib. Jadi setelah sholat asar sampai maghrib itu zikir petang, ya, zikir-zikir yang baca, dan kita sudah punya al-maksurat. Al-maksurat itu atau di buku-buku yang lain bisa dijadikan pedoman. Nah, ini yang kita baca di dalam buku Fikih Sunnah ini yang sudah dikumpulkan oleh pengarang Said Sabiq. Monggo, Pak, nomor 1. 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa mengucapkan di waktu pagi dan di waktu sore, Subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka pada hari kiamat tak seorang pun yang lebih unggul amalannya daripadanya, kecuali orang yang mengucapkan sebanyak yang diucapkannya atau lebih. Ya, inilah mudahnya agama Islam itu mudah. Jadi tidak menyibukkan, baca pagi saja sebelum matahari terbit atau sore sebelum matahari terbenam 100 kali masing-masing subhanallah wa bihamdi, ya. Man qala hina yusbihu, barang siapa mengucapkannya pada waktu pagi, wa hina yumsi, dan waktu sore subhanallah wa bihamdi mi'ata maratin 100 kali, maka besok akan datang dari kiamat dengan bawa pahala yang banyak sekali dan tidak ada yang bisa menandinginya kecuali orang yang membaca sama atau lebih banyak daripada itu, ya. 100 kali subhanallah wa bihamdi. Cuman itu bacaannya tidak banyak. Itu zikir yang pertama yang ringan. Jadi nanti kita
boleh dibaca semuanya, boleh salah satu saja, atau mana yang diutamakan saja. Ya, karena namanya orang mempunyai kesibukan yang macam-macam, pilih hal yang paling mudah dan paling menguntungkan. Yang kedua, Pak. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dari Ibnu Mas'ud katanya, bila petang tiba, maka Nabi SAW bersabda, Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi layla wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi layla wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Rabbi a'udzubika min adzabil nar wa adzabil qabri. Yang artinya, kami sedang berada di waktu sore, dan pada waktu sore ini, kerajaan itu tetap milik Allah. Dan pujian-pujian itu bagi Allah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Tunggal, tiada berserikat. Miliknya kerajaan, dan miliknya pula puji-pujian. Dan dia kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan, aku meminta kepadamu apa-apa yang paling baik pada malam hari, dan apa-apa yang paling baik sesudahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari bencana terjelek di malam hari, dan apa-apa yang terjelek sesudahnya. Oh Tuhan, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan takabur yang jelek itu. Oh Tuhan, aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan adab di dalam kubur. Dan jika di pagi hari, maka Nabi SAW berzikir seperti itu pula. Hanya dengan merubahnya asbahna wasbahal mulku lillah. Kami sedang berada di pagi hari, dan pada pagi hari ini kerajaan tetap milik Allah. Iya, itulah apa namanya zikir. Jadi tadi zikir orang yang sakit sudah saya sampaikan tadi, tapi tidak ada zikir pagi, zikir petang, umat itu tidak ada saya lihat. Ya, saya dapatkan sendiri, ya, maka saya tulis. Nah, ini zikir-zikir yang biasa dibaca. Kalau kita mempunyai waktu, monggo silahkan dibaca. Karena isinya adalah tauhid semua. Ternyata Allah Ta'ala sangat suka dengan orang yang senantiasa mengulang-ulang, ya, dengan tauhidnya itu. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi semua menandakan tauhid ini. Yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Habib katanya, Rasulullah SAW menitahkan kepadanya, ucapkanlah, ujar Abdullah, apakah yang akan saya ucapkan ya Rasulullah? Ujarnya, ucapkanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Maka itu cukup untuk melindungimu dari segala apapun juga. Ya, jadi tidak usah mencari ilmu kesaktian pada dukun, tidak usah poso ngerowot atau poso ngebleng atau poso apa saja. Nah, cukup zikir ini, ya. Disuruh baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas masing-masing 3 kali di waktu pagi dan di 3 kali di waktu petang. Maka cukup bacaan itu menjadi perlindungan baginya. Maka dari itu tidak ada yang lain-lain, ya, agama-agama yang lain bahwa firman Allah atau zikir-zikir yang dapat melindungi dia dari bencana seperti yang disebutkan ini. Karena yang tahu bisa melindungi ya Allah. Ya Allah ini memahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita disuruh membaca supaya kita terjaga dari sihir, dari santet, dari tenung, ya, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena bacaan itu sudah cukup baginya untuk perlindungan. Terus Pak, 4. Yang keempat, dan diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW biasa mengajari sahabat-sahabatnya, sabdanya, bila datang waktu pagi, hendaklah kamu ucapkan, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika mut, wa ilaikan nusur. Dan bila waktu sore, ucapkanlah, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Iya, itu sudah saya diterjemahkan Pak. Ini biar. Jadi begitulah, ya,
Zikir-zikir itu apa itu? Menghidupkan hati kita. Kalau hati kita hidup, ya mudah dinasihati, selalu ingat akan akhirat, ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, tidak lalai dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, zikir itu kata Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, dengan banyak berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tentram. Baik, saya kira cukup, waktunya sudah masuk jam 7. Monggo saya kembalikan kepada Pak Agus, Pak Albi. Oke.